Demi Allah kalian tuh nggak perlu muji orang-orang ini. Nanti kalau kamu muji orang ini akan jadi koruptor. Jadi menurut aku stop muji-muji KDM. Yang dilakukan KDM itu sangat kurang. King Deddy Mulyono mengirim anak ke barak itu dangkal. Nah, persoalan misalnya apakah barak militer ini menjadi satu-satunya, maka justru bagi kami ini adalah pilihan terakhir. Deddy Mulyadi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya ia tak menyelesaikan apa-apa. Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barak, ada yang sakit, bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Wah. Yo, Mang Santai People. Baik again bersamanya ya dah. Mamang, si Abu lagi makan, ntar juga lewat. Pakun lagi bawa bodoh tuh mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Heran aku mah ini nyoh, Santuy People. Gelombang, kritikan, cibiran, nyinyiran buat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi nggak habis-habis. Bahkan ada lagi. Heran ini teh, tolonglah ya. Yang aku lihat dari sekian banyak kritikan ada sesuatu yang sama, yaitu adalah bukan warga Jabar. Coba, tolonglah. Ini nih yang paling terbaru nih meluncur dulu. Just. Ninyo, aku nggak tahu tadi lewat di FYP pas ngecek komen, wah teman-teman netizen pada ngamuk nih. Ini ada konten kreator, siapa nih namanya Bacot Alvano. Ada kasih caption dia stop muji KDM nanti jadi koruptor, lebih kritis katanya. Iya kita coba dulu lihat videonya ya, ceki-ceki. Play. Banyaknya orang yang memuji orang ini. Cacatnya orang Indonesia. Demi Allah kalian tuh nggak perlu muji orang-orang ini. Nanti kalau kamu muji orang ini akan jadi koruptor. Tapi kita cuma apresiasi. Ya udah apresiasi boleh, tapi nggak usah terlalu muji-muji juga. Tahu nggak cacatnya politik di Indonesia? Saking semua gubernur itu jelek, di Indonesia itu jelek. Kalian tuh sampai memuji-muji orang ini sampai tahu fakta bahwa apa yang dilakukan sama KDM itu bare minimum, guys. Ya gubernur ya harusnya kayak gitu. Bahkan KDM menurut aku tuh kurang. Karena yang dilakukan KDM itu belum ada pembangunan sama sekali. Dan itu yang salah. Karena pembangunan tuh yang penting. Kalau kalian orang ekonomi dan melek ekonomi, pembangunan ekonomi itu penting banget, guys. Makanya perlu banget infrastruktur, perlu banget pembangunan. Kalau infrastrukturnya bagus, semua itu bakal murah. Contohnya kalian pergi, biasanya harus 2 kali jalan, karena infrastruktur bagus kan harus 1 kali jalan. Kalau mengurangi cost jadinya lebih murah. Ekonominya jalan, ekonomi maju. Orang ini belum sampai sana, jadi ya belum bagus, nggak usah terlalu dipuji-puji. Nanti jadi koruptor, jangan. Contoh kayak orang ini deh, terlalu dipuji-puji, sampai kemarin Big Mo komplain soal Surabaya, dia caci maki guys sama orang ini. Gak mau nerima kritik karena apa? Karena udah terlalu NPD, terlalu merasa bahwa kinerjanya tuh udah paling terbaik. Politisi gak usah dipuji-puji guys. Nanti jadi koruptor, nanti jadi NPD, nanti gak mau dengerin rakyat lagi. Jadi menurut aku stop muji-muji KDM. Yang dilakukan KDM itu sangat kurang. Perlu diapresiasi iya, tapi gak usah dipuji-puji. Faktanya yang dilakukan KDM itu bare minimum seorang gubernur. Dan itu masih kurang. Cacatnya ya terima kasih kritikannya mas gitu. Cuman aku nggak habis pikir nih nyo. Menurutku ya kalau kemarin DPRD Jawa Barat ngekritik, protes, marah, walk out, menurutku itu wajar karena dia DPRD Jabar gitu kan. Terus warga gabus, inget gak KDC yang gak terima yang bilang otoriter, menurutku wajar karena dia ya warga Jabar gitu kan di Bekasi gitu, Kabupaten Bekasi. Nah kalau yang di luar Jabar terus ngeprotesin, kritikin gitu kan, ya maksudku kayak nggak tahu ya ini punten ya mungkin memang bodoh gitu, nggak sepinter masnya gitu ya. Aku mikirnya mau kebijakannya jungkir balik segala macam kan nggak berimpact karena ini mah di regionnya saja gitu. Betul. Kan. Terus kalau dugaanku dari cara the way masnya ngomong gitu loh, asa-asa bukan warga Jabar ya nggak tahu ya kalau ternyata warga Jabar ya dugaanku gitu. Terus kayak ngapain gitu mesti kepanasan gitu. Kan ini gubernur Jabar. Kenapa yang panas teh yang di luar Jabar? Kan tidak berimpact atau kunaon atau tolonglah ya kan? Terus kan katanya ya justru ini tuh bare minimum gitu kan. Berarti ya seharusnya gubernur begitu gitu kan. Ya masalahnya mungkin ya selama ini tuh kayak
warga Jabar di beberapa tempat ada yang belum merasakan dapat gubernur yang pas nih, yang oke nih gitu. Makanya begitu dapat yang begini mereka apresiasi banget gitu kan. Iya, terus juga kalau si Masnya bilang tadi apa namanya belum ada pembangunan, itu digabus apa di Bekasi, Bekasi itu Jawa Barat itu apa? Normalisasi itu dari yang Pabalatak itu emang bukan termasuk pembangunan gitu. Iya. Terus juga kan ini teh 100 hari ya belum. Nanti tanggal 30 atau 31 gitu 100 harinya teh. Tolong loh, kayak seolah-olah teh udah berpuluh-puluh tahun mimpin gak ada pembangunan. Iya. Gak usah dipuja-puja. Enggak, Masnya protes aja gitu sama gubernur Masnya gitu. Kalau kecewa sama gubernur Masnya, jangan protes sama warga yang senang sama gubernurnya gitu. Maksudnya ya tolonglah Ini makanya kalau aku agak gemesnya tuh dia bilang seakan-akan udah meneliti, menganalisis semuanya, tapi ternyata kan faktanya enggak. Orang yang digabus itu aja sudah jelas-jelas dipasangin seat pile apa-apa itu kan, itu udah jelas pembangunannya gitu kan. Dia bilang belum ada. Terus rumah si Aura Cinta pembangunan bendungan buat apa? Buat meminimalisir bencana banjir itu dulu nih. Mana percuma ngebangun gedung segala rupa gitu. Air hujan banjir lagi gitu. Terus kalau setahu aku ya punten kalau salah ya dari point of view Kang Deddy teh mau ngebenerin SDM-nya dulu nih. Sebelum infrastruktur nih SDM-nya dulu dibenerin nih gitu nih. Nah, ini lagi berproses. Lagian juga baru 3 bulan asa nggak adil menurutku mah. Baru 3 bulan udah ngebaceo, tolonglah. Ninyo yang akhirnya ya wayana jadi dirujak sama netizennya ada beberapa sampel nih ya. Dari RYD padahal gubernur Jabar tapi yang sewot luar Jabar ya. Sumpah dari netizen sampai elit itu yang sewot yang di luar Jabar. Justru aku malah lebih respect DPRD Jabar karena dia part of Jabar gitu yang sewot. Aku perhatiin komplainnya di sini. Kalau kayak gini mah aduh mau didengerin gak gimana gitu kan. Iya, karena nggak ada impact apapun buat dia juga. Tolonglah. Nih ada lagi nih dari Alezen, pasti bukan orang Jabar kan. Terus dibales kan, kerja belum sampai 1 tahun udah dipaksa nurutin hati kecil dia katanya Maya. Terus dibales lagi ke Kebelet FYP, butuh cuan makanya si paling tahu Jabar cenah itu. Masuk akal juga gitu kan. Formatnya di digital terutama ya. Pengen viral senggol Kang Deddy gitu kan. Iya, tolonglah. Dan terbukti komennya di 1400-an ya Bang ya. Iya, rata-rata warga Jabar yang tahu gitu kan. Ini yang aku heran teh. Ya nggak apa-apa sih kritik, cuman maksudku seintens ini dan yang berisik teh bukan warga Jabar. Nah itu yang bikin aku anjir kenapa ini teh? Tolonglah, liar, tolonglah. Gimana satu people nih? Aduh pusing nih. Tapi sampai saat video ini di tag aku belum ngecek sih ada respon dari Kang Deddy atau dari kreator lain gitu yang merespon ini gitu. Tolonglah. Tapi feelingku ya iya itu Kebelet FYP aja gitu kan. Jadinya kayak waduh senggol pokoknya salah-salahin aja gitu. Yang penting kelihatan kontra biar dirujak biar FYP. Dior mana mah bau. Tahu enggak bau? Apa bau? Iya tambahin pi gitu. Tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Padahal Rocky Gerung ngeritik Kang Deddy aja belum beres. Belum beres udah direspon Kang Deddy, Dr. Lita Gading sampai speak up gitu, Bosman Mardigu juga speak up itu ada lagi yang tadi kan. Tolonglah. Ini kita lihat ini aja belum beres satu people. Kita lihat ceki-ceki. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM. King Deddy Mulyono mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya dia? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan. Yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyono ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa enggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu.
Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7, sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada emak-emak yang bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Aku mungkin ya karena bodoh gitu ya, nggak terlalu ngerti gitu ya. Jadi mending kita lihat komen-komennya aja nih ya. Ini komen-komennya sih rujakan semua ya. Tolonglah kayak gini contohnya bisa dibaca sendiri santai people. Ada juga ini, coba dah lu nikah berkeluarga punya anak baru lu bisa lengkap ngomongin disiplin badan disiplin pikiran dalam ngedidik anak gitu ya. Terus ada lagi dari Dodot, emang si Gerung punya anak tuh ya. Dan masih banyak lagi. Kalau kemarin ingat yang kita play ya, bahkan Satpol PP pun menitipkan anaknya gitu dalam program ini ya. Masa Satpol PP nggak bisa ngedidik anak? Ya balik lagi aku sampai nanya temenku, gimana sih point of view lu kan terkenal tegas gitu kan dalam sebuah instansi, kok bingung juga ngedidik? Beda susah. Ini yang bisa mengerti hanya point of view orang tua yang udah punya anak sih. Jadi ya sulit. Coba mending kita kasih next aja deh. Cus. Ninyo, dari Ibu Lita Gading nih ada komentarnya nih ya, ceki-ceki. Play. Rocky Gerung, bahasanya itu selalu membuat kontroversi. Kenapa membuat sakit hati orang? Kemarin-kemarin ngomongin Pak Prabowo, terus Pak Jokowi, sekarang Bapak Aing disebut maneh, cenah otaknya dangkal. Yang dangkal itu siapa? Ayo, saya salut kamu pintar. Ya, namun kepintaran itu harus punya bahasa yang baik dan dikontrol bahasanya agar tidak menyakiti manusia lainnya. Apa sih maunya? Apa sih tujuannya menghina orang dengan bahasa yang seceplos-ceplosnya? Tolonglah, kepintaran Anda akan drop kalau Anda tidak mempunyai karakter yang baik. Kritisan Anda itu membuat orang menjadi melawan Anda gitu loh. Terus maunya apa? Mau cari musuh? Gak baik loh. Seperti itu, cari musuh di mana-mana dengan statement-statementnya. Tapi yang herannya lagi, kenapa wartawan selalu mengundang orang ini gitu loh. Dulu saya suka banget loh dengan kritikan-kritikan Anda yang sesuai dengan nalar saya gitu loh. Tapi sekarang lama-lama Anda sudah selalu melecehkan orang lain gitu. Menghina, terus memberikan satu slogan-slogan yang membuat orang tuh jadi gerah gitu loh. Please lah, ya. Introspeksi diri Anda, karena Anda juga tidak sempurna. Apapun yang diucapkan sama Anda itu membuat orang menjadi jengah terhadap Anda. Ingat, hidup ini sementara, Bung. Jangan cari musuh, karena kamu tidak akan selamanya di dunia ini. Yang ada, Anda dimusuhi semua orang. Oke? Tapi ingat, kali ini Anda salah lawan. Bapak Aing teh atau Kang Deddy Mulyadi nggak bisa. Banyak pendukungnya dan dia sudah ada di jalur yang benar. Oke, salam Lita Gading. Kan biarin yang dokter aja yang melawannya mah gitu, yang adu pemikiran gitu. Karena udah terlampau tinggi pemikirannya gitu. Bahkan Kang Deddy pun sempat merespon deh soal dibilang gubernur dangkal. Gila, belum 3 bulan, belum 100 hari loh. Iya. Gubernur konten, gubernur lambe turah, gubernur pemikiran dangkal, terus gubernur melanggar hak anak. Melanggar HAM, apalagi buset. Belum 100 hari julukannya udah segambreng. Coba tolonglah. Nih kita kasih nextnya. Yes. Ninyo, dari merdeka.com saat nge-repost momen Kang Deddy berpidato di Unpas gitu kalau nggak salah. Nah ini momen sentilan balik dari Kang Deddy saat dibilang gubernur dangkal ya. Ceki-ceki. Play. Jalan tidak akan pernah didapatkan bagi mereka nu molor wae. Makanya saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor.
Tambah lagi gelar saya, Gubernur Lambe Turah. Lebih baik jadi Gubernur Lambe Turah daripada Gubernur Biwir Doer. Karena Lambe Turah itu beritanya selalu dinanti. Kemudian tambah lagi sekarang lagi Gubernur Otak Dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Wah. Pekwe lawan aing. Apa? Ayo lawan gua. Maksudnya ini kan filsuf dengan filsuf gitu. Ya pakai filsafat, gue balas pakai filsafat juga. Tolong lah ya. Ini ada respon dari Bosman nih. Kita langsung meluncur aja yuk. Ninyo, ya. Dari Bosman Mardigu dengan caption filsuf pintar versus gubernur dangkal. Kita lihat nih, ceki-ceki. Lebih baik berpikir dangkal tapi menghasilkan banyak lahan subur daripada berpikir dalam tapi banyak membuat orang tenggelam. Jawaban ini adalah dari KDM ketika dikritik oleh Rocky Gerung bahwa membawa militerisasi ke barak bagi anak muda itu adalah berpikiran dangkal. Dan dijawab oleh KDM, lebih baik berpikiran dangkal tapi menghasilkan banyak lahan subur daripada berpikiran dalam tapi menenggelamkan banyak orang. Menurut sahabat, bagaimana cara menjawab kritik dari KDM tadi? Coba ditunggu komennya. Lebih baik langsung direspon coba karena ini ya filsuf. Karena ini filosofi versus filosofi gitu ibaratnya ya. Tinggal bagaimana teman-teman netizen menerjemahkannya gitu kan. Tapi ini ada salah satu netizen yang mencoba menerjemahkan ya maknanya ya. Ada dari Edu Health ya. Sikat. Sungai yang dangkal, batu warna apa saja akan terlihat. Ikan-ikan akan terlihat mudah. Melewatinya juga tidak bahaya. Tapi sungai yang dalam, tenang, sulit ditebak. Masyarakat kita butuh pemikiran-pemikiran sederhana, mudah dimengerti, mudah dikerjakan. Nah, nggak tahu kalau menurut Santi People gimana nih ya. Tolonglah. Sekarang kita kasih next ya. Cus. Ninyo, kalau soal kritik sama gelar nggak lupa dong, Tempo juga harus kita play juga di sini dong. Yang lain kan gelar gubernur A, gubernur ini Tempo doang ngasih Mulyono Jilid 2, Mulyono Sunda. Apalagi coba. Ini dia ada highlight videonya dari TV Tempo. Ceki-ceki. Play. Di permukaan, publik mendapatkan hiburan melihat seorang gubernur bertindak satset untuk segala urusan. Dengan satu tim yang mendokumentasikan aktivitasnya serta bantuan algoritma media sosial, ia menyihir warganet terpaku di depan layar telepon. Ia punya fans yang setia memberikan pujian di tiap konten. Pembuatan kebijakan publik yang serampangan telah merusak tata kelola dan manajemen birokrasi. Perilaku one man show Deddy Mulyadi baru menyentuh gejala, bukan problem utama. Di Jawa Barat sebanyak 7,08% dari total 50,3 juta jiwa penduduk berkategori miskin. Kedua terbanyak setelah Jawa Timur. Deddy Mulyadi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya ia tak menyelesaikan apa-apa. Ya kan, tadi yang dari jelasin aja. Yang miskin kedua terbanyak diberisikin, yang ke satunya enggak. Tapi ya udahlah, terserah lah. Ya, kan dia sendiri ngomong termiskin kedua terbanyak gitu kan. Yang kedua terbanyak diberisikin, yang termiskin pertama atau termiskin terbanyak enggak diberisikin. Tapi ya udahlah, terserah lah. Pusing. Terus itu tadi katanya kan ada di mana-mana tapi tidak menyelesaikan apa-apa. Ya tuh baru 3 bulan belum selesai. Yang digabus tuh juga belum selesai, masih proses. Ya belum selesai. Liar. Mending kita lihat respon, kita flashback respon Kang Deddy saat menyentil atau menyintrek Tempo meluncur. Ninyo, saat pidato di acara BJB dari Lembur Pakuan Channel, ceki-ceki. Play. Hari ini tuh jujur aja, mereka tuh butuh pada orang-orang yang setiap hari digemari oleh publik. Karena dari situ ya viewer didapat. Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton. Meskipun saya menjadi Mulyono 2. Tapi bagi saya nggak apa-apa jadi Mulyono 2, Mulyono 3, Mulyono 4. Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Itulah marketing. Kita ini dunianya sudah seperti ini. Ya iya juga sih, mau gimana ya.
endingnya nyari AdSense gitu lah ya. Jadi nggak objektif amat gitu kan. Dalam membuat thumbnail, membuat judul pasti udah kepikiran nih gimana yang clickbait ya, gimana ya, gimana ya. Iya, yang aku bilang kalau mau objektif matiin AdSense-nya gitu kan, udah besar gitu ya. Bukan konten kreator kecil kayak kita gitu kan. Iya, jadi ya sulit. Endingnya juga ya udah, selamat menikmati views-nya. Tolong lah. Menikmati pundi-pundi duitnya. Pundi-pundi AdSense-nya. Coba. Ini kita kasih ke next-nya. Ninyo, di update terbaru ternyata KPAI Pusat masih apa ya, kayak belum setuju 100% gitu, masih ada minta evaluasi dan segala macamnya lah ya, tolonglah. Ini highlight dari Metro TV yang judulnya menganalisis dampak kebijakan barak militer untuk siswa. Ini ada pertanyaan yang menarik dan dijawab oleh Ketua KPAI Pusat gitu ya. Kita lihat kayak gimana videonya dari 551 Metro Punten, mohon izin ceki-ceki. Bu, dampak terburuknya apa sih dari barak militer ini? Saya setuju tuh, tadi kan kita ngelihatnya, makanya nih saya ngelihatnya dari satu sisi aja. Dari sisi komunikasinya si orang tua, happy tuh, bangga, terharu, walaupun dia bilang emang udah nggak bisa diomongin lagi, jadi saya izinin lah itu gitu. Dan kelihatannya juga anak-anak itu juga bangga tuh, kelihatannya ada lomba ya, makanya banyak yang dapat piala. Tapi dari sisi saya nggak paham nih, dari sisi anak-anaknya itu, menurut Bu Ai emang apa sih dampak terburuknya kalau ini diteruskan gitu? Karena begini, menurut saya, kalau memang ini bagus, why not? Kenapa tidak kita duplikasi aja program KDM ini ke provinsi-provinsi lain yang memang mendapatkan atau memiliki masalah yang sama. Makanya menurut saya sih, to the point aja, kira-kira kalau ini diteruskan dampak terburuknya apa nih? Karena kelihatan dari hasilnya tadi positif gitu ya kelihatannya. Iya, saya lihat mereka sumringah semua. Nggak ada yang maksudnya nggak ada nangis-nangis, tantrum gitu. Kalau anak disebut anak nakal dari awal sampai hilir, kita ketemu beralumni nih, kamu kan lulusan anak nakal. Kalau di awal kita bilang ini mari adalah sekolah untuk menumbuh kembangkan karakter, dan mari kita juga lakukan berikan asesmen yang baik, yang kemudian akhirnya keluar misalnya, intervensinya ternyata harus memberi psikologis dukungannya. Karena 100% adalah persoalan keluarga ternyata ketika kami dekati. Jadi bukan semata-mata hanya pergaulan bebas atau ketidakdisiplinan anak ini, tetapi memang tripusat pendidikannya. Ada peran orang tua, anak itu dalam ekosistem sekolah dan masyarakat, termasuk bagaimana mereka masuk dalam lingkungan dan pergaulan yang mungkin keliru. Nah, inilah yang saya maksud sebagai pendekatan-pendekatannya bukan anak nakal, tetapi bagaimana pengembangan secara budi pekerti, pendekatannya secara emosional dan psikososial gitu. Nah, persoalan misalnya apakah barak militer ini menjadi satu-satunya, maka justru bagi kami ini adalah pilihan terakhir. Setelah orang tua give up, sekolah give up, asesmen psikologis keluar, dan kebijakan juga mendukung. Kalau ini menurut Sekarang saya memang, sangat positif. tapi kan kalau saya dulu ya. Enggak, ini aku bingung. Apa sampai acara atau programnya selesai itu masih belum datang juga gitu? Maksudnya belum mengecek atau kayak gimana? Kan maksudnya ada asesmen juga kan di awal dari sekolah gitu. Ada tuh, kita masih ingat tuh, ada dokternya, ada psikolognya yang mengakses. Terus juga program ini juga selain siswanya kebagian juga orang tuanya konseling bimbingan gitu kan. Ya aku nggak tahu gitu, kalau yang tadi jelasin aku tangkap kayak masih ngeblank aja gitu, kayak gimana sih programnya di sono gitu. Padahal programnya udah selesai yang angkatan pertama ya. Maksudnya yang di baraknya ya, kan lanjut bimbingan dari luarnya gitu. Liar aku mah tolong lah. Tapi kalau kata Bosman kan kemarin, meaning tersiratnya di barak itu kan menyentil instansi-instansi terkait yang berarti selama ini lu gagal nih. Makanya pilihan terakhir yang harusnya dijalankan nih sekarang jadinya nih, bawa ke barak nih. Tadi juga Ibu ngomong kan, bawa ke barak tuh pilihan terakhir ya, berarti pilihan sebelumnya ini gak works nih. Gak worksnya entah gak efektif atau tidak dijalankan gitu, tolonglah. Tapi menarik ya, dengan masih beriziknya gitu kan KPAI Pusat, aku sempat ngelihat highlight Kang Deddy saat membuka momen di barak nih meluncur. Nih ya, untung udah ditranslate juga sama Edi Dudi, terima kasih nih ya. Dibocorin sedikit, ada momen yang wadididau di sana teh. Wadididau maksudnya yang dilakukan oleh ya mungkin instansi itulah mungkin ya. Kita lihat dari Edi_Dudi, ada caption KPAI yang katanya kaum intelektual disenggol sama KDM. Ceki. Play. Itu Pak Dedi, itu di tempat pendidikan ada anak yang sakitnya ubaran.
Kan aneh di kita ini. Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barak, ada yang sakit, bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV, itu di barak ada yang sakit, Aisyah bebeja ke pelatih dan dokter ayah. Nah, hari ece sekolah jadi dokter, ukur bisa jadi gitu ece. Meniripu, coba digaji ku negara. Nu gering mah gancang tulungan iroh, lain diumumkan di TV. Ini saya ngingetin sama kaum intelektual. Terus ngomong lagi, itu di baraknya tidak ada bantal, pangmelikeun. Lain diumumkan di TV. Nah, kita ini apa? Saya kenapa ngomong seperti ini? Karena nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berani mengambil tindakan karena takut ada resiko akibatnya diantep. Dan saya katakan, hari ini kita lagi ngurus 273 plus di kabupaten kota mungkin ada 1000. Sudah, ini mah kami urus, udah. Nuku diurus ku gubernur jeung bupati wali kota, ulah diudak-udak, ulah ditanyakeun wae ulah. Geus aya kolotna iman ngurus. Urus tuh nu di jalan galut kene kumaneh. Ini orang yang sudah diurus terus-terusan ditanyakan, can diurus diarantep, nah ari maneh sekolah luhur-luhur kur bisa kaki. Nah, jangan sampai lulusan Unpas, S1, S2 nah gitu. Kita membutuhkan para sarjana yang mampu bergerak, mampu bertindak, pok pek prak bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakat. Itu aja. Iya, aneh kan? Berdasarkan cerita Kang Deddy tadi gitu. Ya memang ada mungkin suatu bagian yang bertugasnya sebagai pengawasan. Cuman maksudku begitu, wah ada yang sakit nih. Kan tim dokternya ada, tim pengawas, tim pelatihannya ada. Ngomong aja, Pak itu sakit Pak, tolong dibawa ke rumah sakit. Enggak, dilaporin ke TV. Diem kayak, jadi kayak gini kesannya, ada sakit. Gua laporin ke TV ini biar gagal. Iya. Terus tadi yang kena banget, lu ngawas jangan ngawasin yang udah dirawat gitu, awasin yang belum, masih terlalu masih banyak, ini teh nggak kepegang gitu. Iya, jadi kayak jatuhnya ya ngerecokin kerjaan orang. Iya. Gitu. Padahal kerjaan lu gitu, kerjaan lu tuh masih banyak di luar sana, ya kerjain gitu kan. Ibarat lagi beberes jalanan nih, ada tim yang udah bersih-bersih mau ini nih rumputnya masih kotor, ini plastiknya masih ada, diem lu yang sebelah sana bantu beresin. Ya sulit sumpah tim merecok, coba tolonglah. Dan balik lagi yang aku nggak habis pikirnya, yang sejauh ini ya yang berisik itu ya, sejauh ini aku lihat, punten kalau salah ya, mohon maaf itu ya. Iya, yang di luar Jabar gitu. Karena ini ada nih meluncur. Ninyo, waktu itu kita play, tapi kita play lagi aja, mungkin satu people lupa. KPAI daerah, ya ini salah satu sampelnya dari Cirebon pun, yang udah turun langsung, lihat langsung, survei langsung, itu setuju aja gitu. Nah aku nggak ngerti kenapa yang pusat, yang ya dalam tanda kutip rada kening gitu, coba kenapa? Kita lihat ceki-ceki. Play. Tanggapan dari KPAID luar biasa apresiasi. Ini pertama di wilayah 3 yang baru dibuka ya. Kami sangat apresiasi dari Komisi Perlindungan Anak. Ini tempat yang tepat untuk anak-anak untuk dibina, dididik dengan baik, terutama adalah tentang kedisiplinan. Karena anak ketika disiplin dia pasti rajin. Ketika anak rajin pasti dia pintar. Ya, ini awal dari kedisiplinan yang dibina di sini. Terus anak ini akan budi pekertinya baik, akan dia rajin dan pasti akan membanggakan orang tuanya. KPAID sangat mendukung sekali program ini. Berarti tidak bertentangan ya Pak? Tidak bertentangan. Kalau daerah lain kayaknya menolak. Enggak, justru KPAID Cirebon sangat mendukung. Sangat mendukung sekali dengan program ini. Karena apa? Karena memang anak-anak ini kan mungkin mereka, mohon maaf, yang menolak di luar karena tidak paham tentang bagaimana kenakalan anak-anak, tentang bagaimana cara mengatasin kenakalan pada anak ya. Anak ini harus dirangkul dengan cara apa? Dengan cara ini yang tepat. Karena di sini sekali lagi kedisiplinan, etika, budi pekerti ini ada dasar. Ada catatan nggak dari kita buat pelaksanaan kegiatan ini, Bu? Khusus apa gitu?
Catatannya sementara tidak ada. Tidak ada karena yang pasti KPAID sangat percaya atas apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan ya. Dalam hal ini stakeholdernya ada di TNI karena memang program TNI ada program TNI Ramah Anak. Ini yang tepat ya. TNI ada programnya adalah TNI Ramah Anak. Nah, ini harus semuanya harus mendukung. Ya harus mendukung, lembaga-lembaga harus mendukung program ini. Termasuk orang tua ya? Oh, orang tua jelas. Orang tua ini pasti akan sangat berterima kasih karena kan di rumah sudah ngawasinnya, sudah mengedukasinya harus dengan cara apa lagi. Tuh. Ya kan? Heran kan jadinya kan? Iya. Ini Ibu Ketua KPAI daerah Cirebon loh. Ketua juga dia loh, walaupun di dalam case ini daerah Cirebon gitu kan. Iya. Setuju banget karena turun langsung ngelihat langsung dan dia paham banget yang nolak pasti nggak tahu gimana di lapangan kondisinya. Betul. Ya inilah yang maksudku. Komnas HAM nggak setuju, Menteri HAM-nya setuju, KPAI pusat nggak setuju, ini KPAI daerah. Dalam case ini yang kita bahas daerah Cirebon gitu ya. Terus netizen warga Jabar setuju, netizen luar Jabar nggak setuju. Kayak seolah ini kayak program nasional gitu, padahal kan ini kan program buat di Jabar doang gitu kan. Iya. Aduh ribuh aing mah iro kumaha atuh ini teh. Jadi kayak ya menurut aku KPAI pusat tuh kayak kurang ini aja, kurang nyemplung ke bawah daerah-daerah kali ya. gitu mungkin jadi ya. Biar tahu secara langsung gimana sih keadaan di lapangan tuh gitu. Jadi harus kayak gimana sih gitu. Makanya sampai ketua KPAID Cirebon ini kayak oh ya kami setuju ya karena ya mereka tahu gimana keadaannya gitu. Coba tolonglah. Ninyo, kita kasih nextnya Nyo. Terus Ninyo, yang padahal kemarin saat dikompor-komporin Gubernur Jabar sama DPRD Jabar retak-retak. Nah di sini udah mulai solid lagi nih ya. Nih bahkan sampai ada momen yang sebenarnya Kang Deddy bisa gitu di gedung Pakuan gitu atau di luar gedung DPRD ini gitu. Momen penyerahan bonus kepada perwakilan dari tim Persib gitu. Tapi dilakukan di sini aja biar kita bareng-bareng ke expose-nya, kita rayain bareng-bareng gitu. Ini kan sebuah pesan tersirat bahwa enggak ini akur kok, udah mulai solid lagi gitu kan. Tapi yang luar-luar nih yang sekarang berisik nih. Kita lihat nih momennya ceki-ceki. Play. Setelah rapat paripurna ini selesai, dimohon para anggota DPRD untuk tidak meninggalkan tempat dulu karena akan ada acara yang tidak resmi dengan Pak Gubernur sebentar. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD hari ini kami tutup. Aura kasih makan bihun. Terima kasih hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa aura kasih ya? Pada kesempatan ini Kang Deddy Mulyadi akan menyerahkan uang KDD kepada tim Persib. Untuk itu kami mengundang kepada tim Persib yaitu ada pemain dari Adam Alis, Sekretaris Klub Yudiana dan Operasional Tim Irfan Suryadireja. Kami persilakan untuk masuk ke ruang paripurna. Kami persilakan kepada pimpinan 5 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPK RI, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, dan Sekda Provinsi Jawa Barat untuk memberikan ucapan selamat. Kami persilakan. Nah, ini sayangnya suaranya nggak rekam di sini, tapi ada mohon kepada Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan sesuatu dulu, Pak. Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan sesuatu dulu supaya teman-teman mengerti. Menyampaikan sesuatu dulu mau apa nih? Sampaikan dulu mau apa nih sekarang? Ya, saya hari ini atas nama masyarakat Jawa Barat, walaupun dananya bukan dana APBD, dana pribadi, menyampaikan bonus buat pemain Persib 1 miliar rupiah. Pak Tobias ke depan, Pak Tobias. Pak Tobias, Pak Tobias. Ketua Peking, Ketua Peking. Kami persilakan kepada Pak Tobias Ginanjar untuk ikut bergabung.
Tuh fotonya bareng-bareng, biar bareng-bareng keangkat semua, ke expose semua gitu kan. Nah ini momen VT-nya nggak ada suaranya di sini, jadi kita meluncur ke ini meluncur. Cus. Nih dari Kang Deddy Mulyadi Official ceki-ceki. Ini saya bonusnya sudah disampaikan. Cash. Tunai buat seluruh pemain Persib. Berapa Pak Gub? Sesuai janji 1 miliar. Itu uangnya satu ngambil dari tabungan 800 juta, 200 juta lagi jual sapi. Asli 4 ekor, 50 juta. Saya bisa tidur nyenyak nih Pak. Ulah gering deui. Kenapa kemarin tuh saya ngomong itu gini. Itu hak pemain saya disuruh pegang piala, saya nggak mau karena itu hak pemain. Lain orang tahu ka maneh lain. Nah, sok ngomong. Ulah gering. Alhamdulillah Pak ya, makasih banyak Pak ya. Duit loba. Wah mantap ya. Salam dong untuk foto. Ya, buat foto. Siap. Mantap. Terima kasih. Jangan dibawa ke barak saya ya Pak. Main lagi, Persib harus juara lagi ke depan. Jadi pemain ini kan saya pemain Pak. Iya, ini enggak maksudnya main lagi. Ulah pindah ya teh. Ulah. Masih ada. Siap. Ya, oke ya. Salam untuk foto semuanya. Udah beres nih. Back to back champion. Ya kan kebagian semua jadi exposure-nya gitu ya, ibaratnya pasti traffic dapat juga, exposure dapat juga, udah kita bagi-bagi exposure aja gitu kan. Buat teman-teman DPRD Jabar juga yang kemarin mungkin sempat salah paham gitu kan. Kalau gini nih ya, kita lihat nih tuh sama Mang Ono ikut ketawa juga, adem kan ngelihatnya. Iya. Jadi yang menariknya nih internal Jabarnya nih ya udah mulai pelan-pelan solid nih. Yang di luar ya, baik itu pengamat atau inilah termasuk netizen yang di luar juga ya, walaupun banyak yang dukung tapi ada aja gitu yang memberisiki gitu, yang berisik gitu, yang gandeng gitu. Ya kan, makanya aneh kan. Internal Jabar sendiri gitu, pejabat-pejabatnya udah mulai solid, instansi-instansi di dalamnya solid gitu, warga masyarakatnya solid. Yang berisik yang di luar gitu. Udah kalau dibilang terdampak juga enggak, ada yang di luar beda aturan, tergantung maneh tinggal di mana gitu ya, ikutin aturan daerah maneh gitu, daerah provinsi maneh liar kan. Kok jadi panas ya. Itu dia. Makanya banyak banget netizen yang komen, kalau komplain ini kenapa yang berisik yang di luar Jabar gitu, terdampak enggak. Coba tolonglah ya. Sama yang menarik kan provinsi banyak ya, Jobor yang disorotin, heran aku mah. Aduh, tolonglah Santi People. Geus lah lieur Mamang, lieur. Kenapa yang panas teh yang di luar gitu kan, yang di dalam mah adem ayam aja gitu, solid, kompak. Pusing kan? Pusing atuh, coba tolonglah. Sementara segini dulu aja kalian yo. Sebenarnya masih banyak gitu yang kritik, cuman nggak cukup durasinya. Takut liur juga, takut ngebul kepala Mamang ngedengerinnya. Besok ada update apa nanti kita update lagi. Sekarang mah kita meluncur ke setting di Super Thanks dulu. Cus. Yo, Super Thanks kita kali ini ada 6. Ada 6. Yang pertama kita buka dari Halimaka Noeke, Halimaka Nuke. Mang boleh nggak pinjem Pak KDM jadi gubernur NTT barang setahun boleh? Aduh, aku nggak tahu, jangan ke aku, minta izinnya ke semua warga masyarakat gitu, karena tidak bisa mewakili Mamang ya. Nextnya ada dari Saninata. Ya Allah, Bapak Aing pencicilan gak ada capeknya, katanya jaga kesehatan Bapak, biarin aja gubernur pencitraan, yang penting rakyat puas dan senang. Noparina Valentina. Tidak ada satu gubernur pun selain KDM yang euforia masyarakatnya seperti ini. Tidak ada satu gubernur pun yang dicintai masyarakatnya seperti ini. Tidak ada satu gubernur pun yang bisa berbaur dengan masyarakat seperti ini. Terima kasih Nyomang Abu Pakun Gemoy, katanya itu. Pakun Gemoy kamu. Lagi jilat-jilat ya. Adrianto Nugroho, malam Nyomang numpang coret-coret maning ya, siap. Ini ya media-media mengambil video dari YouTube sungguh sangat di luar nalar ya, memotong-motong seenaknya demi views. Selamat sekali lagi untuk Persib atas juara keempat kalinya tah eta. Miss Yuan. Kalau ngelihat formasi KDM jadi inget sama filosofi kawanan serigala di lembah bersalju, di mana serigala yang terakhir adalah sang pemimpin. Iya, filosofi serigala itu ya. Dianya memastikan nggak ada yang ketinggalan ya, sama semuanya tetap di itu tetap on the track ya. Yang
mengandung arti dianya memastikan gak ada kawanan yang ketinggalan. Oh iya bener ya, tadi kelompoknya tetap utuh bersatu ya, sama dianya juga yang paling siaga, sama lari kemana-mana arah mana aja, sama merintah buat ngeprotek dan melayani kepada para bodyguardnya gitu. Dia udah mulai sure mata mamang. Mia Hong Kong. Thanks. Oh, udah habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang pada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang Abu yang keluar mabal pengen enjoy live katanya, pokoknya yang baru bangun langsung minta super thanks 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.